Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bakal bahas film Korea dengan judul Forgotten. Film ini berawal dari seorang laki-laki bernama Jin Sok yang berada di dalam mobil dengan kedua orang tua dan kakak laki-lakinya bernama Yosok. Mereka dalam perjalanan menuju rumah baru. Sesampainya di rumah itu, Jin Sok merasa tidak asing dengan rumah itu. Kalender yang tertulis di rumah itu adalah bulan Mei 1977 dan Jin Sok masih berusia 21 tahun. Saat sedang beberes, terjadi percakapan antara Jin Sok dengan tukang angkut barang. Jin Sok mengatakan bahwa ia adik Yosok dan usia Jin Sok adalah 21 tahun. Mendengar jawaban itu, sang tukang angkut nampak heran dan hendak bertanya lebih lanjut, tapi Yosok memotong pembicaraan itu. Di rumah itu ada satu kamar yang tidak boleh dibuka, tapi Jin Sok selalu mendengar suara aneh dari kamar itu. Saat hendak masuk ke kamar itu, Yosok mencegah Jin Sok dan mengajaknya berjalan-jalan keluar. Dalam perjalanan kembali ke rumah, Yosok diculik oleh orang yang tidak dikenal dan hilang selama 15 hari. Awalnya Jin Sok senang sekali melihat kakaknya kembali, tapi hari-hari berikutnya Jin Sok mulai curiga dengan kakaknya karena kaki pincang yang awalnya kiri, kini menjadi kanan. Namun, Yosok mengatakan bahwa itu tidak benar. Sampai pada suatu malam, Jin Sok mengikuti Yosok yang keluar dari rumah dengan naik taksi. Kali ini, Jin Sok bahkan melihat kakaknya berjalan tidak pincang. Saat Jin Sok kehilangan jejak kakaknya, ada sekelompok orang yang mengejarnya. Jin Sok hampir saja dipukuli orang-orang itu. Tiba-tiba Jin Sok pingsan dan terbangun di kamarnya. Yosok mengatakan bahwa apa yang dialami Jin Sok hanya mimpi buruk. Tetapi Jin Sok menyadari bahwa apa yang ia alami adalah kejadian nyata. Karena tanpa sadar, Yosok mengatakan beberapa kejadian secara detail, padahal Jin Sok sama sekali belum menceritakan apa yang telah ia alami. Kemudian Jin Sok melaporkan hal itu kepada ibunya. Pada malam harinya, Jin Sok tanpa sengaja mendengar percakapan antara ibu dan ayahnya melalui telepon. Di sana ia mengetahui fakta bahwa keluarga yang bersamanya bukan keluarga Jin Sok yang sesungguhnya. Menyadari hal itu, Jin Sok kabur dari rumah dan berhasil masuk ke kantor polisi. Di kantor polisi tertulis bahwa usia Jin Sok saat ini adalah 41 tahun. Tapi Jin Sok tetap berkata bahwa ia berusia 21 tahun. Polisi pun mengatakan bahwa saat ini tahun 2017. Jin Sok kemudian melihat sekeliling dan menyadari bahwa ia ada di tahun 2017. Ia juga melihat wajah Naji Jamin berubah menjadi pria 41 tahun. Jin Sok segera kembali ke rumahnya untuk mencari penjelasan. Ia membuka pintu kamar yang dilarang dan melihat rekonstruksi adegan pembunuhan. Kakak, ayah, dan ibunya kemudian datang dan memberikan penjelasan. Ternyata ketiganya adalah komplotan yang mencoba untuk mengembalikan ingatan Jin Sok. Pada tahun 1977, Jin Sok pernah membunuh seorang wanita dan anak di rumah tersebut, namun ia melupakan ingatan itu. Keluarga korban berusaha mengembalikan ingatan Jin Sok dengan melakukan hipnoterapi dan membawa Jin Sok ke masa lalu. Kemudian ia menyewa orang untuk melakukan reka adegan pada tahun tersebut. Jin Sok perlahan berhasil mengingat kejadian tersebut. Dulu Jin Sok mengalami kecelakaan mobil saat sedang dalam perjalanan. Kecelakaan itu membuat kedua orang tuanya meninggal di tempat dan kakaknya terluka parah. Saat itu Jin Sok yang masih sangat muda kebingungan mencari biaya pengobatan sang kakak. Sampai pada suatu hari Jin Sok mendapat pesan dari orang misterius untuk melakukan pembunuhan. Di malam pembunuhan itu, Jin Sok membiarkan anak bungsu laki-laki keluarga itu hidup. Saat melihat foto keluarga di rumah itu, Jin Sok menyadari jika orang yang menyuruhnya melakukan pembunuhan adalah dokter yang menangani kakaknya. Dokter itu membayar Jin Sok untuk membunuh istrinya sendiri agar bisa mendapatkan uang asuransi. Karena mengetahui fakta tentang perintah pembunuhan itu, Jin Sok sangat marah kepada sang dokter dan mendorongnya dari atap rumah sakit. Jin Sok menyadari arti kenangan indah akan keluarga yang sudah meninggal, dan ia tidak ingin anak kecil itu mengetahui kebenaran kasus itu. Dia tidak ingin sang anak membenci ayahnya yang sudah meninggal. Lalu tanpa sadar dia mengatakan bahwa kasus itu sepenuhnya kejahatan yang ia lakukan sendiri tanpa perintah siapapun. Sang anak laki-laki itu tidak percaya dengan apa yang dikatakan Jin Sok. Lalu ia mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari jendela rumah sakit. Jin Sok yang terlalu terpukul karena hidupnya sangat hancur juga bunuh diri dengan menyuntikkan racun ke tubuhnya.
Film ini berakhir tragis bagi semua tokoh. Film ini memiliki alur yang penuh plot twist, yang penuh diprediksi. Tema kehilangan ingatan dan misteri di balik peristiwa yang terjadi membuat film menegangkan dan penuh adrenalin. Film ini cocok banget buat kamu yang suka genre thriller psikologis yang tak hanya menantang tapi juga membuatmu ikut berpikir tentang kebenaran kasus yang sebenarnya. Setiap kita mengetahui cerita yang terungkap justru semakin membuat penonton semakin ingin tahu lebih banyak. Di awal film kamu mungkin akan merasa iba dengan Jin Sok karena berada dalam kondisi mental tidak stabil dan keluarga yang ternyata berbahaya. Namun, setelah mengetahui ia adalah seorang pembunuh, rasa iba itu hilang. Kemudian di akhir film kita mengetahui latar belakang Jin Sok mengalami trauma dan permasalahan hidup yang cukup berat. Kita bakalan dibuat emosional melihat perkembangan karakter dari Jin Sok. Jangan lupa nonton filmnya ya. Persiapkan dirimu untuk merasa sedih, takut, sampai terheran-heran tiada henti. Sampai jumpa di film selanjutnya.